Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Tes mic. Satu dua tiga. Tes mic. Lotes. Sebelum acara dimulai, kami mengundang dengan hormat Bapak dan Ibu yang sudah ada di ruangan ini, kiranya dapat mengambil tempat yang telah disiapkan. Dan kebetulan juga dari jumlah yang hadir, mungkin masih ada yang belum hadir di ruangan ini, minta tolong untuk teman-teman untuk bisa menghubungi teman-teman yang belum hadir di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Suwawa atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan dari CP Akhiri Konsultan yang kami sebut nama beliau dengan hormat Bapak Juanda Saleh ST, yang kami hormati perwakilan dari CP Arsil Engineering yang kami sebut nama beliau Bapak Muhammad Siti Nursid. Mohon maaf Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seraya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara penyusunan ataupun pembaharuan materi uji kompetensi yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 21 November 2025, dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Husain Rahim MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul mul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma bika asbahna wa bika musliman wa makana minal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh yang terhormat Bapak Husain Rahim MPD. Kepada beliau tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan semoga dengan doa yang telah kita panjatkan tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Dan untuk memandu lagu ini kami mohon kesediaan dari Ibu Widya Stuti Gintulangi MPD. Disilakan untuk bisa maju ke depan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita ikuti sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara penyusunan pembaharuan materi uji kompetensi yang pada kesempatan ini diwakili oleh yang terhormat Ibu Haja Ismi Didipu MPD. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak pemateri yang hadir di pagi ini ya. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri kegiatan lanjutan dari program SMK PK PM ya. Kemarin kita sudah mengikuti kegiatan yang ada kaitan dengan maaf ya, saya ulangi. Alhamdulillah kemarin di Pohuwato selama 3 hari yaitu pada tanggal 12 dan sampai 14 kita telah melaksanakan rapat koordinasi mengenai penyusunan atau pembaharuan materi uji kompetensi yang dilaksanakan di Pohuwato, yaitu konsultan dari CP Akhiri. Dan hari ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi tersebut ya. Dan saya ucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak narasumber ya. Yakni Bapak Muhammad Sid Nur Sidik bersama Bapak Ahmad Sidik ya, yang sempat hadir pada kegiatan ini. Dan sementara juga kita menunggu Bapak Juanda Saleh dari Pohuwato sementara di perjalanan ya. Alhamdulillah beliau sudah dekat dan ingin menghadiri acara kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Agus Kasim yang dengan setia menemani kami dalam kegiatan ini, ya ini karena ini ada kaitan dengan jurusan DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Nah, jadi kita sama-sama akan membahas mengenai materi penyusunan uji kompetensi. Yang berikut, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang dengan setia menghadiri kegiatan ini ya, karena ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Karena ini merupakan kegiatan di tahun yang ketiga ya. Di tahun yang ketiga alhamdulillah kita mendapat lagi bantuan dari pemerintah khususnya mengenai penyusunan yang ada kaitan dengan jurusan informasi pemodelan. Dan untuk ke depan kita lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan para tim dari dunia industri ya. Ya, alhamdulillah yang selalu siap membantu kami dalam bekerja sama demi mencerdaskan anak bangsa.
berikut ini ya, ada juga pemberitahuan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak. Ya, ini mengenai penyusunan uji kompetensi ini, karena di sini kan untuk jurusan informasi pemodelan ada beberapa materi yang mungkin tidak terkapir di jurusan ini. Nah, jadi kami mohon bantuan kerjasama dari para Dudi untuk kita sama-sama menyusun materi uji kompetensi ini yang akan diujikan kepada siswa yang kelas 12 ya, karena mereka merupakan persiapan ketika lulus nanti, sehingga bekal ilmu yang mereka dapatkan ini bisa meningkatkan kompetensi mereka di dunia industri ketika mereka lulus. Insya Allah dengan memiliki kompetensi yang ada kaitan dengan materi-materi yang sudah diujikan ini, bisa mereka bisa diterima di dunia industri ya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kelanjutannya lebih jelas lagi kita akan sama-sama membahas materi uji kompetensi ini ya. Mungkin cuma ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semua ini bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan ataupun pengantar kata kepala sekolah yang pada kesempatan ini telah diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Lingkungan Hidup yang kami sebut nama beliau Ibu Haja Ismi Didipu MPD. Kepada beliau tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih, dengan harapan kegiatan ini kita akan ikuti sampai selesai acara, yakni pada pukul 15.30 ya. Dan dengan demikian pula acara pembukaan penyusunan ataupun pembaharuan materi uji kompetensi pada hari ini kita tutup dulu dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita langsung pada pemaparan materi. Untuk materi pertama yakni tentang standar kompetensi terbaru dan kebutuhan industri yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan DPIB Bapak Agus Kasim, dan untuk moderatornya dimohon kesediaannya dari Ibu Nelly Tamrin. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati dari Mitra Dudi yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Ibu Ketua Jurusan yang sempat hadir, Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat yang alhamdulillah pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara pembaruan materi uji kompetensi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membahas satu materi yang menjadi masukan dari mitra industri mitra kita yang kemarin kita sudah koordinasikan di Pohuwato. Nah, untuk pemaparan materi singkat ini, kira-kira materi apa yang sudah menjadi masukan dari industri sesuai koordinasi kami kemarin di Pohuwato, itu akan disampaikan oleh Ketua Jurusan DPIB, yakni Bapak Haji Agus Kasim. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dari dunia industri atau dari Dudi, mitra DPIB SMK Negeri 1 Suawa yang saya hormati, Pak Juanda Saleh. Beliau sementara dalam perjalanan dari Marissa, berangkat tadi subuh, mungkin sudah mendekati sekolah. Yang saya hormati, kemudian Pak Ahmad Sidik, Direktur PT Ganias Berjaya Konsultan. Yang saya hormati Pak Muhammad Sid Nur Sidik, mewakili CV RC Engineering Konsultan. Yang saya hormati Pak Juanda dengan Pak Sid ini, Pak, alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya bersama-sama dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Suawa untuk menjadi narasumber atau pemateri pada workshop balasan dari rapat koordinasi yang kami sudah lakukan pada Dudi CV Akhiri Konsultan di Marissa. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua, Bapak Ibu guru, Bapak mitra dari konsultan, bisa menghadiri kegiatan ini sebagai kegiatan workshop ketiga balasan dari rapat koordinasi yang kita sudah laksanakan selama ini. Kemudian yang berikut saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir, Bapak Ibu Ketua-Ketua Kompetensi Keahlian yang hadir, Bapak Ibu rekan-rekan pengajar yang saya hormati, teman-teman tim desain permodelan informasi bangunan yang saya hormati, Bapak Ibu panitia pelaksana kegiatan Pusat Keunggulan Pembelajaran Mendalam untuk tahun ketiga yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan ini sebagai penanggung jawab jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan atau biasa disingkat DPIB, Pak. Kalau dulu namanya TGB, Teknik Gambar Bangunan. Untuk memaparkan secara garis besar tentang pelaksanaan dan soal uji kompetensi keahlian yang menjadi rutin, sesuatu yang wajib dan harus dilalui oleh peserta didik kelas 12 sebelum kelulusan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini kurang lebih sama dengan soal UKK pada semua jurusan atau kompetensi keahlian. Pada kesempatan ini cuma kami yang diberikan sebagai perwakilan. Kebetulan karena kami dari jurusan DPB ditunjuk sebagai sampel pusat keunggulan. Tetapi pada hakikatnya semua jurusan harus punya berkolaborasi atau mendapatkan imbas daripada setiap tahapan sinkronisasi penyelarasan, apakah itu elemen atau kompetensi, kemudian jabatan kerja, kemudian hari ini penyusunan uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak dari konsultan atau dari Dudi bahwa pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini untuk DPIB biasa durasi waktunya, Pak, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan SKKNI standar nasional. Kan soalnya ini kan ujian nasional sebenarnya. Soalnya memang sudah dibuat oleh pusat sebagai standar SKKNI. Tinggal kami di jurusan memilih paket mana yang kami akan ujikan kepada siswa atau peserta didik sesuai dengan durasi waktu, dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi sebenarnya kami diberikan otoritas untuk melakukan memilih paket mana yang akan diberikan atau diujikan kepada peserta didik.
perlu saya laporkan kepada Bapak dari dunia industri bahwa pelaksanaan ujian UKK selama ini sesuai dengan juknis itu kalau kami cuma 3 hari. Pembagian waktunya 8 jam di hari pertama, 8 jam di hari kedua, 2 jam di hari terakhir. Dengan tahapan kegiatan hari pertama itu adalah dibuka dengan ujian teori Pak, ada ujian teori pengantar jurusan. Kurang lebih 2 jam pelaksanaannya kalau selama ini yang kami terapkan. Selanjutnya anak-anak sudah masuk ke tahapan menggambar. Yang karena kami adalah jurusan desain permodelan, itu lebih konsen tugas-tugas tahapan menggambarnya itu ke arsitektur, ke gambar arsitekturnya. Namun kenyataan selama ini karena kami merasa bahwa anak-anak perlu dibekali dengan struktur, olehnya itu kami bersepakat, karena ini menjadi terus terang Pak, kami bersepakat UKK ini kami jadikan sebagai momentum terakhir membekali siswa modal ilmu dan keterampilan menggambar. Olehnya itu kami bersepakat tidak bisa kita hanya mengikuti standar minimal yang diharuskan atau yang diharapkan oleh juknis dari pusat. Olehnya itu terus terang Pak, ini ada, mohon maaf saya berdiri, ini ada beberapa produk UKK yang selama ini kami hasilkan. Ini ada 3 angkatan ini, 2020, 2021, 2023. Bisa Pak buka-buka, seperti itulah tebal produk yang dihasilkan oleh siswa DPB di dalam melakukan uji UKK. Kalau kami mau mengikuti juknis Pak atau petunjuk dari pusat sesuai SK ini dengan batasan waktu 3 hari itu, anak-anak itu cuma diwajibkan menghasilkan 8 lembar gambar. Tapi selama ini alhamdulillah kami tidak pernah dibawa 28 lembar Pak. Kenapa? Karena kami mencoba untuk mensiasati waktu yang ada untuk memberikan bekal yang lebih kepada peserta didik. Jadi kami selama ini Pak terus terang, kalau ada bocoran soal saya sudah memulai 1 pekan sebelumnya. Karena waktunya cuma 3 hari terbatas. Dan kami selalu tambah Pak di akhir. Jadi biasanya jurusan lain so istirahat, so happy-happy selesai UKK, kami masih berlanjut. Kenapa? Karena selamat datang Pak. Terima kasih banyak. Mari Pak Juanda. Dapat baju. Mari. Mari. Selamat datang. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya lanjut yang saya paparkan secara garis besar ini, saya juga sudah sampaikan secara singkat pada saat rapat koordinasi kami dengan Pak Juanda di CV Akhiri Konsultan di Marisa 3 hari kemarin. Jadi ini sekedar gambaran bahwa standar minimal yang diharapkan oleh soal yang sudah disusun oleh pusat sesuai dengan standar SKKNI itu, kami selalu melampaui itu, berusaha untuk melampaui itu. Kenapa? Karena kami berkomitmen dengan tim pengajar bahwa inilah saat momentum terakhir kita membekali, memberikan latihan, mengenalkan kepada siswa bahwa seperti ini gambar lengkap di dalam merencanakan satu bangunan gedung. Jadi yang diminta di soal hanya kurang lebih 8 lembar, hanya garis-garis besar saja. Kalau saya membahasakannya Pak, hanya gambar sebatas pradesain, denah, tampak, potongan, masuk dikit ke perencanaan pondasi plus detail, perencanaan kusen plus detail, stop di situ. Nah, saya selama ini alhamdulillah kami selalu mencoba mulai dari tapak, side plan sampai malah digambar perspektif eksterior dan interior, termasuk detail kamar mandinya, tangganya dan sebagainya Pak. Kalau ya bangunan berlantai 2. Itu sekedar gambaran. Ini Pak Juanda sekali saya ulangi, ini produk 3 angkatan, 3 periodik pelaksanaan UKK kami. Anak-anak menghasilkan kurang lebih 1 siswa setebal ini. Ini tahun 2021-2022. Coba bisa dibayangkan Bapak, ini hampir 50 lembar ini, per siswa ini bisa dihasilkan. Kalau waktu yang diberikan oleh pusat 3 hari, tidaklah mungkin anak-anak bisa menyelesaikan ini.
Kenapa setebal ini? Karena gambarnya lengkap, mulai dari denah ruangnya sampai pada detail-detail kamar mandi, tangga, septic tank malah ada di sini. Kenapa? Karena inilah gambaran utuh ketika mengerjakan proyek sesuai dengan di Dudi, di konsultan ketika merencanakan bangunan secara utuh itu seperti ini. Malah Pak, kami buat berlebih. Ini juga ada versi menggambar manualnya di sini. Jadi dia menyajikan gambar AutoCAD lengkap, manual lengkap. Tapi konsekuensinya kami Bapak Ibu guru yang harus begadang menambah waktu di luar waktu ujian. Itulah salah satu terobosan-terobosan, kiat-kiat yang kami lakukan karena sekali lagi kami punya komitmen UKK menjadi momentum terakhir. Kami Bapak Ibu guru membekali siswa bagaimana merencanakan bangunan secara utuh. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasan Pak, karena waktu dan sebagainya. Kemudian yang berikut, pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini, saya laporkan kepada Pak Juanda, Pak Sid dan Pak Ahmad bahwa ada 2 penguji Pak, dan semua jurusan kami seperti itu. Semua jurusan yang ada di SMK Swaba itu menghadirkan penguji eksternal yang sudah bersertifikat asesor. Itu syarat utama. Kemudian penguji internal sama memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Semua membubuhkan atau menetapkan nilai. Jadi ini saya di MAP ini Pak ada format contoh nilai penilaian eksternal dan penguji internal di sini. Bisa dilihat-lihat. Dia punya jumlah penilaian itu dia hanya kompeten, tidak kompeten, sangat kompeten. Jadi tidak menentukan. Iya. Ini contoh versi penguji eksternal dan versi penilaian penguji internal. Jadi itu dikolaborasi. Kemudian orang bagi rata. Karena orang tidak ingin mendominasi internal, kalau internal kan orang anak Pak. Kalau kita menghadirkan eksternal dari Dudi, kita berharap kompetensi betul-betul diperhatikan. Jadi ada kolaborasi tentang penilaian ini. Itulah sekedar gambaran kiat-kiat yang kami lakukan selama ini untuk mensiasati keterbatasan waktu yang diberikan oleh Juknis sesuai dengan SKK ini standar dari pusat. Dan mungkin saya tidak sombong kalau di SMK DPB Pak mungkin tidak ada ujian UKK siswa yang sampai harus melewati waktu yang ditentukan. Biasanya cari amannya standar minimal. Itulah mungkin sekedar gambaran Pak kiat, tip-tip yang kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi bekal kepada siswa karena kami sadar siswa setelah tamat mereka akan berkecimpung di dunia usaha atau ada yang mau lanjut kuliah. Kalau mereka sudah dapat gambaran ini ketika kuliah kan sudah ada gambaran Pak. Mereka sudah menganggap Pak Guru soringan itu tugas-tugas dosen-dosen di kampus, tanah orang kerja kamar seperti itu mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikut pada kesempatan ini izinkan saya dengan segala hormat menyajikan di hadapan Bapak dari dunia industri dan teman-teman dari ketua-ketua kompetensi keahlian dan teman panitia pusat keunggulan pembelajaran mendalam untuk memberikan salah satu sampel bahwa seperti yang tertera di atas inilah kurang lebih gambaran soal yang ditentukan oleh pusat yang kami terima selama ini. Jadi dia punya item-item penilaian itu Pak dan beban-beban yang diberikan kepada siswa untuk diujikan itu kurang lebih sama. Cuma luasan bangunannya saja dengan model bangunannya saja yang berubah-berubah. Ini kurang lebih Pak ada dia punya apa. Kemudian yang berikut sekedar gambaran juga bahwa pelaksanaan uji UKK ini betul-betul secara serius dan sangat ketat. Karena apa? Karena itu diawali dengan asesmen. Ada penilaian ini Pak kelayakan peralatan, kelayakan lab dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh sekolah sebagai pelaksana ujian UKK. Kemudian ditambah tadi dengan kompetensi penguji dari luar
Jadi kalau selama ini Pak Juanda, Pak Sid, Pak Ahmad, kami selalu menghadirkan dari obroder untuk penguji eksternal. Karena pertimbangan sertifikat asesor yang harus dipenuhi itu. Kemudian yang berikut, jadi sebelum pelaksanaan ujian 4 dilakukan dulu pengecekan kelayakan termasuk spek komputer apa dan sebagainya, termasuk juga kesiapan penguji kami dari tim Pak, dari internal, itu juga selalu menjadi pertimbangan. Kemudian yang berikut, mungkin saya perlu memberikan gambaran, jadi 3 hari itu 8 hari di hari pertama kami isi dengan ujian teori di awal Pak. Jadi pengenalan pengantar, mancing, pemanasan istilahnya, sebelum anak-anak masuk ke praktek menggambar. Kemudian berlanjut di hari pertama itu dengan masuk ke gambar karena waktu terbatas. Di hari kedua itu kita full untuk menggambar, menyelesaikan gambar. Kemudian di hari ketiga, waktu 2 jam itu hanya untuk memprint out produk gambar yang dihasilkan di hari pertama dan hari kedua. Sekaligus pengolahan nilai di situ. Jadi di situ orang bersitegan dengan penguji eksternal dengan internal dan untuk merumuskan penilaian yang objektif kepada siswa. Kemudian pelaksanaan ujian UKK ini Pak diakhiri dengan siswa mendapatkan sertifikat UKK yang ditandatangani oleh penguji eksternal. Jadi itu sekedar gambaran kurang lebih pelaksanaan uji UKK kami selama ini di DPB. Kemudian yang tertera di atas video ini Pak, ini gambaran saja secara umum. Bisa Ibu Yul dilanjutkan Ibu Yul di atas. Termasuk kriteria penilaiannya ada di sini Pak. Jadi dia berujung Pak di kompeten, tidak kompeten, kompeten dan sangat kompeten. Ya silakan Pak. Kemudian yang berikut, saya akan coba masuk ke materi hasil koordinasi kami dengan Pak Juanda, CV Akhiri Konsultan di Marisa yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari Ibu Nil ya. Saya akan mencoba masuk dari semua uraian soal yang diminta oleh Juknis Pak sesuai dengan SKK ini, yang keterbatasannya seperti yang saya uraikan tadi. Setelah kami paparkan di hadapan DUDI atau dunia industri, dalam hal ini diwakili oleh Pak Juanda Saleh kemarin, muncul satu masukan yang sangat berharga buat kami untuk dicantumkan narasinya secara jelas, ditambahkan untuk pekerjaan konstruksi beton. Kalau Pak Juanda kemarin mengusulkan secara spesifik pelat beton lantai 2. Dan terjadi dialog tawar-menawar, saya malah mengusulkan kalau Pak Juanda minta siswa mampu menggambar atau merencanakan detail pembesian pelat lantai 2, saya malah minta supaya tidak tanggung, bagaimana kalau bahasanya siswa mampu menggambar tulangan besi pada pekerjaan konstruksi beton mulai dari pondasi telapaknya Pak. Kemudian slope, kolom bangunannya, balok lantai 2-nya, pelat lantai 2-nya, rimbal lantai 2-nya, kemudian tangga. Karena saya pikir kalau cuma pelat tanggung, anak-anak tidak memulai dari bawah. Nah, jadi seperti itulah dialog koordinasi kami, tawar-menawar kami untuk mengakomodir dan mendapat masukan saran berharga dari dunia konsultan atau dari dunia industri. Olehnya itu pada kesempatan ini, alhamdulillah ada Pak Ahmad Siddiq beliau adalah Direktur PT Ganesh Berjaya Konsultan yang di Jalan Bali. Kemudian ada Pak Muhammad Nur Siddiq, beliau selama 3 kali workshop ini sebagai narasumber mewakili CPRC yang dari konsultan. Dan Pak Juanda Saleh, beliau adalah Direktur CV Akhiri Konsultan Marisa yang alhamdulillah kami sudah yang ketiga kalinya Pak ke Marisa. Setiap kami berangkat 3 hari koordinasi untuk membahas, mendapatkan masukan, arahan, dukungan terhadap materi-materi yang dibahas setiap kali koordinasi.
Dan olehnya itu saya ingin sampaikan bahwa tambahan elemen yang diujikan kepada peserta didik pada UKK yang diminta oleh Pak Juanda kemarin adalah pekerjaan siswa mampu menggambar tulangan atau perencanaan pekerjaan beton bangunan, konstruksi bangunan. Dalam hal ini yang saya uraikan tadi ada pondasi telapaknya, ada slop, ada kolom, ada balok, pelat lantai 2, ada rimbal, plus tangga. Karena semua elemen-elemen atau tahapan pekerjaan bangunan itu yang membutuhkan perencanaan pembesian, tulangan besi. Mungkin kami ini sekedar gambaran gambaran yang saya sampaikan. Bisa Ibu Yul diperbesar sedikit? Boleh Bu Yul, ini Pak kurang lebih Pak Sid, Pak Ahmad. Ini yang poin tambahan, oh maaf saya berdiri, poin tambahan yang menjadi rumusan kesepakatan kemarin di CV akhiri konsultan Marisa, Pak Juanda. Jadi menyajikan gambar lembar konstruksi beton pada bangunan gedung. Poin A, gambar perencanaan konstruksi beton pada bangunan gedung. Poin B, gambar detail tulangan beton pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama, mari Pak Juan. Mari Pak. Jadi sesuai dengan hasil koordinasi kemarin Pak Juanda di Marisa, ini kurang lebih masukannya Pak Juanda untuk pembesian pelat lantai. Kemarin saya minta tanggung kalau cuma pelat lantai. Gimana kalau kita mulai dari pondasi telapaknya, slop kolom balok, pelat lantainya, ring bal dan tangganya. Karena semua tahapan pekerjaan konstruksi ini membutuhkan pembesian atau tulangan besi. Jadi ini kurang lebih gambaran Pak Sid, Pak Ahmad, hasil kesepakatan masukan saran sumbangsi berharga dari Pak Juanda kemarin yang secara otomatis ketika ini disepakati, maka saya akan akomodir menjadi sesuatu yang wajib diujikan kepada siswa pada saat pelaksanaan uji kompetensi ke depan. Jadi saya uraikan kembali, menyajikan lembar gambar konstruksi beton pada bangunan gedung. Poin A, gambar perencanaan konstruksi beton pada bangunan gedung. Poin B, gambar detail tulangan beton pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama, pondasi telapak. Yang kedua ada slop, kolom dan balok. Kemudian yang ketiga pelat lantai, ini poin yang spesifik kemarin disusulkan oleh Pak Juanda. Kemudian pekerjaan rimbal dan pekerjaan tangga. Kemudian mendahului kegiatan UKK di hari pertama itu kami ada ujian teori Pak kepada siswa sebagai pengantar. Dari tambahan elemen atau kompetensi ini, tahapan merencana pekerjaan beton ini, kami merumuskan soal teori. Coba Ibu Yuli dibuka soal teori untuk yang kita rumuskan bersama. Ini konsekuensi karena adanya tambahan elemen atau tahapan pekerjaan. Jadi yang pertama, bisa dibesarkan Ibu Yuli? Mohon maaf Pak. Di atas Ibu Yuli. Jadi ini kurang pengantar for penilaian aspek pengetahuan. Jadi ini teori. Kalau yang elemen yang lain yang sesuai dengan standar SKK ini atau soal dari pusat Pak, kita tidak perlu bahas lagi. Karena itu kan sudah mutlak dan wajib saya harus berikan. Yang kita akan bahas secara detail, secara spesifik, dan saya sebentar mohon masukan dari Pak Ahmad, Pak Sid dengan Pak Juanda kembali. Ketika ada hal-hal yang mungkin masih dipandang bisa dimasukkan dalam durasi waktu pelaksanaan ujian yang terbatas. Yang pertama soal untuk teori Pak, tambahan untuk sehubungan dengan penambahan elemen tadi di atas, elemen pekerjaan beton. 1, uraikan pekerjaan konstruksi beton pada struktur bangunan gedung berlantai 2. Jadi anak-anak menguraikan apa-apa yang mana yang pekerjaan, tahapan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan beton. Jadi mungkin disebutkan fondasi telapaknya, apa dan sebagainya, balok dan sebagainya. Kemudian yang berikut, uraikan dimensi ukuran besi beton yang sesuai dengan SNI di pasaran. Ini juga sangat dasar ini Pak. Jadi anak-anak diminta
untuk menguraikan besi-besi apa sih standar yang ada di pasaran sesuai dengan standar SDNI yang dipakai. Sehingga anak-anak bisa tahu Pak bahwa dimensi besi 4, 6, 8 itu bobege, besi utama begitu mungkin kurang lebih. Yang ketiga, Ibu Yul kasih naik Ibu Yul. Poin 3. Poin 3, jelaskan mengapa jarak begel tulangan besi utama pada pekerjaan balok lebih rapat dekat tumpuan dibandingkan dengan yang di lapangan atau di tengah bentang. Jadi ini mungkin sekedar apa kan kami juga kadang menyelipkan Pak materi-materi yang berhubungan dengan ini walaupun sebenarnya anak-anak belum masuk ke bagaimana menghitung tulang besi dan sebagainya. Baik, poin 4. Lagi-lagian. Oke. 4. Senai bayar. Soal teori yang keempat, tuliskan tebal plat lantai 2 dan menggunakan dimensi besi tulangan berapa. Oke, lanjut. Kemudian orang mencoba Pak memberikan bagian dari teori, memberikan gambar, kemudian anak-anak jelaskan makna daripada gambar tersebut, ada pembesian dan sebagainya. Walaupun anak-anak sebenarnya Pak sudah terlalu jauh ini masuk, tapi orang mencoba untuk selalu mensiasati pembelajaran di kelas untuk masuk ke hal-hal yang kami pandang urgen, tidak terlalu berat untuk anak-anak dapatkan, kita selipkan itu. Karena kalau mau mengikuti di kurikulum dengan di juknis Pak terbatas sekali. Jadi orang selalu mengambil agak over yang sedikit nantang, tapi kita berharap ilmu itu membekas di adik-adik siswa dan dia bisa bawa ke dunia kerja, ke kuliah dan sebagainya. Ini kurang lebih pemantik soal teori Pak pengantar sebelum anak-anak masuk ke mengerjakan perencanaan atau detail tulangan atau pembesian di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan beton tadi, pekerjaan beton. Ini mungkin kurang lebih Pak gambaran singkat yang saya sampaikan sesuai dengan hasil masukan arahan Pak Juanda yang kami mencoba untuk mengakomodir dan saya upayakan untuk kami jadikan sebagai sesuatu yang wajib. Walaupun sebenarnya Pak semua ini sebenarnya siswa mengerjakan Pak di uji UKK ini. Saya siapkan produknya anak-anak selama 3 tahun berturut-turut. Jadi anak-anak mengerjakan keseluruhan satu bangunan termasuk pembesian ini. Kemudian malah siswa membuat versi ininya Pak, versi gambar manualnya. Kadang lagi anak-anak tambah dengan rap di belakang. Oh maaf Pak. Jadi walaupun tidak diminta Pak ada anak kali dengan iya, kami coba mengenalkan ke siswa Pak bahwa seperti inilah orang menghitung rap dan beban yang paling berat dan adik-adik sekalian harus kuasai adalah bagaimana menghitung volume bangunan itu, pekerjaan itu. Iya. Jadi demikianlah gambaran singkat mengenai proses termasuk soal-soal UKK yang ditentukan oleh pusat, kemudian upaya kita untuk melakukan kolaborasi, meminta saran, masukan berharga dari bapak-bapak sebagai dunia industri. Yang jelasnya secara keseluruhan sebagai mungkin kesimpulan daripada semua uraian kita. Jadi dari pembahasan di koordinasi kegiatan pusat keunggulan PM yang 3 hari pertama Pak Juanda, itu adalah penyelarasan elemen kompetensi keahlian. Kemudian di rapat koordinasi 3 hari di tahap kedua, yaitu analisis jabatan kerja. Kemudian yang alhamdulillah kemarin 3 hari, itu adalah penyusunan ujian soal-soal UKK. Kemudian sesuai dengan modul PKL yang bapak-bapak semua kan ada kebagian beban dari kami saya.
Di Pasit, di Arsi ada 2 orang Pak, sama Pak Ahmad. Di Ganes alhamdulillah ada 4 orang, sama Pak Juanda ada 4 orang. Semua ini beban berat, tapi saya sangat berharap ini menjadi bantuan amal jariah Pak. Mudah-mudahan anak-anak kami, adik-adik kami di DUDI, di dunia industri, bisa mengambil ilmunya, pengalamannya, sehingga bisa menjadi modal adik-adik kita untuk berkiprah di dunia industri atau di dunia yang sebenarnya. Kemudian mungkin kalau ada yang takdirkan kuliah dan sebagainya Pak. Ini sekedar penjelasan kami, pemaparan kami secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan singkat tentang hasil koordinasi dan sudah dilengkapi dengan draft untuk soal teori dan praktik untuk jurusan DPIB. Kepada Pak Haji Agus Kasim sebagai Ketua Jurusan DPIB kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara berikut. Ini terkait dengan hasil koordinasi kami dengan CV Akiri konsultan yang di Pohuwato. Ini kami garis bawahi Bapak Ibu karena ini berdasarkan penyelarasan supaya sekolah lebih selaras dengan kebutuhan industri. Maka untuk pembahasan materi uji kompetensi kali ini, sebelum masuk ke penyusunan soal, mungkin ada masukan-masukan tentang soal-soal tadi yang sudah disampaikan oleh Kajur. Maka sebelum masuk ke situ, kami mohon kesediaan dari Bapak dari CV Akiri karena beliau yang memberikan masukan ke kami tentang bagaimana materi itu yang sudah kami sepakati di sana tentang bagaimana menggambar struktur baton bertulang. Dan ada 2 indikator yang sudah dimasukkan oleh ketua jurusan, yakni indikator pertama itu mengetahui tentang dimensi ukuran besi beton. Terus yang kedua bagaimana menggambar rencana. Nah untuk itu apabila ada masukan lagi tentang draft, karena kami menyempurnakan draft struktur materi ini, maka kami mohon kesediaan dari pimpinan yang terhormat Bapak Juanda Saleh. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Suwawa, yang saya hormati Ketua Jurusan dari DPIB Pak Agus yang sampai dengan saat ini selalu berkoordinasi dan berhubungan baik dengan kami. Yang saya hormati teman-teman seprofesi dengan saya, ada Pak Syed, ada Pak Ahmad yang sampai dengan saat ini juga kita masih semangat untuk mendampingi generasi bangsa. Terima kasih atas kesempatannya untuk menindaklanjuti hasil diskusi dari Pohuwato minggu kemarin, yaitu penambahan tentang bagaimana ditambahkan agenda ujian itu, ditambahkan satu yaitu perencanaan denah plat lantai ya. Nah, seperti itu. Tujuannya agar siswa lebih memahami seperti apa gambar kerja detail plat lantai, terutama pada penulangan yang dimana ada area tumpuan dan juga ada lapangan. Mungkin kalau bisa dikonekkan dengan internet, bisa di search di Google untuk sementara, mungkin seperti itu gambaran detail penulangannya Pak. Kalau yang 2 tahun kemarin sempat dilakukan Pak, atau setiap tahun ya?
Oh, secara jelas dalam soal ya. Oh iya. Saya lupa juga bawa sketsa penulangan. Nanti kami coba kirim juga ke Pak Agus gambar detail penulangan plat lantai, mungkin bisa jadi acuan untuk menyusun soal bagi siswa. Alasannya karena agar siswa ini setelah nanti berpraktik atau kerja di dunia industri akan selalu menemukan perihal seperti penulangan, dari penulangan purplat, dari pondasi telapak, terus kolom utama, balok lantai, plat lantai. Biasa pengalaman kami yang sangat bingung itu di saat membaca penulangan plat lantai, denah plat lantai. Nah, mungkin seperti ini. Nanti dari kami akan kami share yang detailnya Pak, seperti apa penulangan plat lantai menurut standar SNI. Mungkin ini dulu dari saya, ada tambahan barangkali dari Pak Ahmad atau Pak Syed, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juanda. Jadi beliau mengingatkan kembali atau mempertegas kembali sebagaimana saran masukan yang kami anggap sebagai masukan yang sangat berharga Pak. Karena terus terang setiap tahun uji UKK semua termasuk pembesian plat lantai dan pekerjaan-pekerjaan botong yang lain itu anak-anak sajikan dengan lengkap Pak. Cuma memang mungkin dengan di sana sini ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun satu keistimewaan 4 tahun ini karena kita berhasil merumuskan dan insya Allah kami akan mengakomodir. Jadi nanti di soal memang sudah tertera Pak, ada perencanaan gambar detail pembesian plat lantai, malah saya minta kemarin ditambah dengan fondasi telapaknya, slop, kolom, balok, dan rimbal, termasuk tangga, karena itu juga membutuhkan perencanaan pembesian. Jadi itu mungkin sekedar gambaran bahwa apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sebenarnya akumulasi, kolaborasi setelah mendengarkan masukan dari Pak Juanda kemarin yang dilakukan kurang lebih 3 hari dalam kegiatan koordinasi. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Ahmad dari sekalian perkenalan Pak, karena alhamdulillah saya sangat berharap kehadiran Pak Ahmad sebagai Direktur Pimpinan PT Ganeas karena beliau menjadi mitra awal kami di tahun ini. Ada 4 siswa Bapak Ibu yang ditempatkan di perusahaan Pak Ahmad. Semoga anak-anak bisa menimba ilmu Pak dengan maksimal karena terus terang mereka punya keterbatasan yang banyak. Jadi mungkin dengan keberadaan anak-anak kami selama kurang lebih 5 bulan ke depan Pak, membebani Pak Ahmad, Pak Syed dengan Pak Juanda. Kalau di Marisa ada kebanjiran katanya Pak. Iya, saya bilang memang Pak Juanda dari awal itu sarankan di atas, tapi iya Pak, alhamdulillah saya. Iya, betul tambah. Iya, jadi saya sampaikan ke siswa Pak yang Pak orang tadi malam kemarin bahwa memang Pak dari awal Pak Juanda itu tawarkan di lantai 2, tapi saya agak kalian mengganggu kalau di lantai 2. Tapi kalau sudah kondisi begini pasti Pak Juanda arahkan ke situ. Terima kasih banyak Pak. Jadi kami mohon kesediaan Pak Ahmad Siddiq untuk memberikan perkenalkan diri mungkin Pak, kemudian memberikan masukan untuk penyusunan UKK, soal UKK yang akan diujikan kepada siswa kami. Jadi yang mau diuji ini Pak siswa yang sekarang PKL di tempat Bapak. Jadi mereka pulang akan diujikan termasuk dengan masukan yang Bapak ada berikan. Kami akan mencoba untuk mengakomodir, kemudian ditambahkan menjadi kewajiban. Kalau yang selama ini kan tidak wajib Pak, karena tidak tertera di soal.
Kami melakukan lebih tapi tidak diwajibkan. Jadi kalau sebenarnya waktu terbatas kami bisa mengabaikan itu. Maksudnya anak-anak tidak perlu capai target itu. Dan sekolah-sekolah lain Pak terus terang itu yang dilakukan. Apa yang tertera itu saja yang dia kerjakan. Nah, kalau kami kan sudah berusaha untuk, kenapa? Karena sekali lagi saya harus ulangi bahwa ini momentum terakhir kami tim guru untuk membekali siswa ilmu atau gambaran bahwa seperti inilah merencanakan satu bangunan. Bukan hanya satu lembar DP gambar. Kan yang terbayang di anak-anak itu kan kadang orang awam Pak merencanakan bangunan itu satu lembar, dua lembar sudah selesai. So itu yang dibayar mahal itu. Padahal kenapa mahal? Karena memang detail. Dari galian pondasinya sampai diterima kuncinya ya. Itu semua direncanakan secara detail oleh perencana. Baik, saya mohon kesediaan Pak Ahmad Siddiq untuk memberikan masukan. Waktu dan tempat sama kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agus, Pak pimpinan kepala sekolah yang diwakili tadi dan rekan-rekan guru. Terima kasih Pak, saya diterima hadir di sini. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih. Izin Pak perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, salah satu direksi dari perusahaan kami PT Ganias Berjaya Konsultan. Domisilinya di Gorontalo, alhamdulillah juga ada beberapa wilayah juga di Makassar, di Palu dan di Manado. Cuma sekarang lagi konsen di Gorontalo, makanya baru hadir di sini, baru perkenalan juga. Kedatangan saya di sini itu pertama melalui rekan saya Pak Didi juga, katanya beberapa kali mengisi materi yang sepertinya kita bisa berkontribusi banyak di sini Pak, memberikan masukan buat teman-teman. Perusahaan kami bergerak di jasa konsultan. Kemudian itu saya di kantor ada 4 siswa Bapak Ibu yang kami terima atas nama Aliansa Pango, Bahtiar Ayub, Dwi Kurniawan dan Ishak Tabi. Sampai tadi mereka masuk gitu, kirim foto ke saya. Penilaian saya pertama itu Bapak Ibu ialah saya speechless ya orang bilang, kaget juga loh. Mereka jam 8 pagi sudah ada di kantor Bu. Luar biasa. Tepuk tangan buat ini siswanya. Pulangnya jam 5 biasa. Luar biasa, kami saja kadang jam 9 baru masuk kantor, buka laptop, project, bahkan biasa sampai tengah malam. Tapi itu penilaian saya di awal ialah pertama itunya, kalau dia sudah bisa datang pagi dan pulang di jam itu, modal besar Bu untuk kedepannya. Alhamdulillah, luar biasa lah SMK Negeri 1 Suwawa ini. Nah itu satu. Sedikit banyak saya membaca di undangan itu, saya diminta memaparkan terkait portofolio dan materi penilaian Pak ya, Bu ya, teori dan sebagainya. Itu nanti akan saya coba jelaskan juga. Mungkin 2 poin saya yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait ini menanggapi tadi materinya itu Pak ya. Dan seperti apa sih, saya ingin menambahkan seperti apa sih dunia industri di luar itu, sehingga ibaratnya spek laptop ini bisa enggak mengerjakan proyek-proyek di luar, ibaratnya begitu. SDM ini sesuai enggak dengan potensi pasar di luar. Itu 2 yang mungkin saya mau antar dulu karena kita perkenalan awal Bapak Ibu. Terkait produk perencanaannya saya sempat baca, ini sudah luar biasa sebenarnya. Anak 17 tahun sudah bisa mendesain rumah 2 lantai, mengetahui apa itu pondasi sampai tulangan, itu sangat luar biasa Pak. Bahkan di bangku kuliah pun itu mungkin di semester 4 kayaknya menghabiskan kurang lebih 24, 48, hampir 100 SKS lah, mungkin 60 SKS lah kita menghabiskan mata kuliah itu sampai di tahapan ini. Plus ada mata kuliah RAB itu mungkin kita di semester 6 Bapak Ibu, manajemen proyek. Saya coba tadi, bahkan perhitungan nilainya tidak desimal. Harga besinya, berarti itu ada koefisien dipakai. Sekelas mahasiswa pun, bahkan insinyur pun, sarjana, fresh graduate belum tentu bisa sampai di situ. Tepuk tangan buat SMK Negeri 1 Suwawa. Ini saya menyampaikan apa adanya di lapangan. Saya juga kaget-kaget Pak, luar biasa ini. Keinginan dan kemampuan inilah Bapak Ibu sekalian dalam memberikan materinya.
Sebenarnya saya menanggapi apa yang saya lihat saja Bapak Ibu. Sebenarnya kalau melihat dari produk perencanaannya ini, kalau nilai 10 dia sudah di 7. 100 tidak bisa juga Pak ya. Dari nilai 10 mungkin dia sudah di 7. Kenapa? Memahami apa itu denah, penyajiannya sudah ada. Mungkin dari sisi karena saya diskusi dengan Pak Agus tadi bahwa output dari OKK SMK itu adalah bisa menggambar. Berarti dipertebal lagi adalah penyajian gambarnya. Ini saya lihat katakanlah di rate-nya 10 mungkin di angka 7. Sisa dipertebal mungkin tebal tipisnya Pak. Tebal tipis garis dan notasi gambar. Insya Allah mungkin dalam 5 bulan itu saya sudah mengetahui kemana arah produknya. Insya Allah 4 orang yang ada di kami, insya Allah kami bimbing Pak Agus. Saya izin Pak share ke Bapak tadi beberapa referensi produk kami di WA, nanti bisa dilihat juga jadi referensi. Jadi produk ini sudah saya katakan sudah bisa digunakan. Sisa dipertebal saja dari segi estetika dan informasinya. Di dunia kerja industri itu Pak, ada 2 output yang harus dipenuhi sebenarnya. Pasarnya draftman ya, itu ada 2. Pertama, produk perizinan PBG, dulu namanya IMB ya, sekarang itu namanya PBG. Sekurang-kurangnya gambaran saya ialah bagaimana alumni SMK 1 Suwawa itu bisa menyajikan gambar standar PBG. Jadi gambarnya nanti ini diasistensi langsung oleh tim-tim teknis di kota kabupaten. Mungkin dari kami itu di Ganias Arsitek Studio mungkin akan mengarahkan teman-teman adik-adik itu mendekati standar itu. Kan saya sudah lihat ini, ternyata mereka bisa menggambar 2 lantai. Berarti untuk menggambar standar PBG itu bisa. Mungkin saya notes di situ ya, mempertebal di situnya terkait gambar PBG. Dan yang kedua ialah mungkin yang Pak Agus bilang tadi pradesain itu sebenarnya bukan pradesain Pak, ini sudah DED sebenarnya ini. Terus gambaran saya skematik desain itu hanya denah tanpa potongan, ini sudah luar biasa Pak. Mungkin kami akan mempertebal itu di kantor kami nanti untuk adik-adik yang 4 orang tadi. Menanggapi soal yang tadi Pak, saya melihat sekilas tadi bahwa sudah ada gambar-gambar potongan pondasi purplat. Purplat kalau dalam kuliah itu mungkin Pak di semester 5 dia baru kita dapatkan apa itu purplat secara teori. Yang mungkin saya ingin masukkan ialah visualisasi 3 dimensinya saja sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa dibekali dengan metode pelaksanaan. Misal Pak, saya membayangkan umur 14, 15, 16 tahun melihat gambar potongan itu hanya di kertas itu pasti bingung. Mungkin dilakukan pengantar dulu, kalau ada video bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan, bagaimana menggalinya, di mana posisi purplat itu dari elevasi 0 berapa kali galiannya. Mungkin itu sih Pak, saya pengantar visual dulu. Sehingga kalau ibaratnya kalau sudah selesai di kepala, sudah enak dia membuatnya itu Pak. Itu mungkin visualisasi metode pelaksanaan, mulai dari galian sampai di pemasangan atap. Apa itu slope, apa itu balok, itu istilah-istilah teknik yang mungkin agak susah dipahami kalau orang tidak ada pengantar teorinya. Gitu. Saya rasa mungkin itu dari saya, dari segi Pak, dari segi penilaian terhadap dokumen ini sudah luar biasa. Insya Allah dari kami akan mensupport bermitra dengan SMK 1 Suwawa sehingga insya Allah lulusannya itu bisa diterima dan berprofesi dengan baik di pekerjaan nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas pemaparan singkat, support, motivasi, dorongan buat kami untuk terus berbenah. Perlu kami sampaikan Pak bahwa yang kami sampaikan, paparkan tadi secara singkat itu hanya untuk elemen kompetensi tambahan itu pekerjaan beton Pak. Kalau untuk schedule pengantar, juknis pelaksanaan menggambar secara arsitektural itu sudah dianggap baku dan kami tidak paparkan tadi. Ya Pak, terima kasih banyak. Berikutnya kami mohon kesediaan Pak
mungkin sebentar Pak, selesai Jumatan kalau waktu memungkinkan. Kami minta ada expose profil. Iya Pak, nanti sebentar. Saya mohon kesediaan Pak Sid, mewakili CPRC Engineering, untuk memberikan gambaran tambahan saran untuk menyempurnakan apa yang sudah menjadi bahasan kita tadi, termasuk saran dan masukan yang telah diberikan oleh Pak Juanda dari Malaysia. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah ataupun yang mewakili Pak Agus selaku Kajur jurusan DPIB di SMK Saksuawa, Bapak Ibu guru yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih ketemu lagi dan masih dalam keadaan sehat walafiat, itu yang utama. Untuk saya langsung saja Pak Agus. Jadi gambar-gambar atau hasil produk yang ada di depan kami ini dari 3 tahun ya, 3 angkatan ini secara perbandingan itu dari 3 angkatan ini kita bisa lihat dengan hasil produknya. Kalau kami lihat secara dunia usaha, maka ini ada satu progres kemajuan Pak yang sangat baik. Jadi yang awalnya ini inbox ataupun ada satu aturan baku dari kementerian, nantinya akan diujikan ini seperti A, B, dan C. Tapi karena berkat inovasi maupun pemikiran out of the box yang dimiliki oleh Pak Agus beserta teman-teman di sini, begitu juga dengan didukung oleh pihak sekolah, maka apa yang sebenarnya hanya jadi inbox, hanya di dalam box saja, ini sudah menjadi sudah mendapatkan satu kemajuan yang sangat baik dibandingkan mungkin dengan teman-teman dan standar yang diberikan oleh kementerian, yaitu dari gambar yang hanya sampai di skematik saja, hanya potongan, tampak dan DNA saja, tapi ini sudah semuanya Pak sampai detail. Bahkan tadi saya mendengar sudah ada, kemarin sudah diskusi dengan Pak Juanda selaku direktur di CPA Kiri di Pohuwato, ada mendapatkan satu masukan lagi, yaitu terkait detail daripada struktur beton, yaitu dari pembesian dan lain-lain. Bahkan tadi ada sampai akan dibelajarkan teorinya terkait pemilihan dimensi daripada pembesian ataupun penulangan yang ada di struktur beton, dari tapak, telapak, kolom, pedestal, sloof, dan sampai di balok dan seterusnya. Nah, ini kenapa saya bilang jadi satu kemajuan yang dimiliki oleh SMK 1 Suawa, karena apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Siddiq tadi juga, bahwa apa yang kita dapatkan ketika pas di kuliah itu tidak serta-merta ketika semester 1 sudah mendapatkan seperti ini Pak, jujur saja. Bahkan kalau bisa kita cek teman-teman yang di kampus itu, semester 1 itu kalau di gambar teknik masih menggambar garis-garis putus dulu, tebal, tipis, dan sebagainya. Nanti sudah masuk semester 4 baru sudah belajar sampai detail seperti ini. Maka ini satu kemajuan yang sangat baik dimiliki oleh adik-adik ataupun siswa yang ada di SMK 1 Suawa ini. Tujuannya apa? Adalah apa yang kita sampaikan tadi, Pak Juanda sampaikan, Pak Ahmad Siddiq sampaikan, itu memang benar adanya ketika di dunia usaha. Ternyata standarnya ini sudah seperti ini Pak Agus. Bahkan sudah ada gambar sampai lengkap, detail dan lain-lain, sudah ada perhitungannya, sampai harga satuan dasarnya sudah kita lihat juga tadi ada di dalam sini juga. Jadi memang dalam DPIB ini untuk menggambar itu bukan hanya kita fokus hanya di gambar saja, karena ternyata ketika kita menggambar itu kita harus punya skill pendukung, seperti kayak contoh di detail pembesian ini kita sharing saja Pak.
Kalau di sambungan itu biasanya itu kalau kita tidak belajar secara aturannya, karena sambungan besi itu biasanya tibasi sambung hanya 50 cm, 30 cm. Padahal itu secara ilmu sipil itu ada hitungannya 40D rumusnya. Jadi 40 kali diameter besi yang dipakai. Nah, itu adalah panjang daripada sambungan itu ya. Mungkin kalau misalnya akan lebih detail ya mungkin akan mengarah sampai ke sana. Nah, begitupun terkait terkait model daripada ring balok, misalnya bentangan yang terlalu panjang, mungkin bagian balok yang tinggi mungkin lebih tinggi daripada yang ini. Jadi memang harus ada skill-skill pendukung yang didukung oleh jurusan daripada DPIB ini sendiri. Yang selanjutnya mungkin saya bisa tambahkan Pak, yaitu istilah-istilah daripada yang ada di dalam gambar ini. Terkadang ada orang bisa menggambar, tapi secara heads atau apa itu kadang jaga keliru-keliru juga. Gambar heads pasir ternyata harus jadi heads beton kayak gitulah Pak. Jadi sebelum menggambar terlalu jauh, ya mungkin secara pengenalan seperti itu juga bisa disampaikan. Nah, selanjutnya bahwa ke depan ini anak-anak siswa ini harus dibekali seperti ini. Ke depan itu dunia usaha ini akan lebih maju lagi Pak, pembangunan ini akan lebih maju lagi. Maka orang-orang seperti ini atau siswa-siswa seperti ini sangat dibutuhkan di dunia usaha. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu dulu pengantarnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sid atas masukan saran yang berharga sebagai penguatan kepada kami apa yang sudah menjadi rumusan kami bersama dengan Pak Juanda selama koordinasi 3 hari di Marisa. Jadi ini mungkin sekalian menjadi kesepakatan bersama Pak bahwa dunia industri memandang bahwa apa yang menjadi masukan Pak Juanda dan menjadi kesepakatan kami tim pada koordinasi di Marisa itu memang penting adanya untuk dimasukkan menjadi sesuatu yang wajib. Jadi kami akan mencoba menerobos merevisi soal dari pusat Pak, menambahkan gambar perencanaan konstruksi beton pada bangunan gedung sehingga menjadi pengikat buat kami, menjadi kewajiban buat kami bahwa nanti selesai UKK-nya ketika anak-anak menyelesaikan itu, menyelesaikan tahapan perencanaan gambar perencanaan pembesian atau pulangan besi. Kenapa? Karena terus terang kami sadar bahwa kami sudah melakukan lebih, tetapi itu tidak dituangkan dalam bentuk deskripsi di dalam soal Pak. Sehingga boleh saja saya kerjakan, boleh juga tidak. Dan terus terang ketika ini tertera secara deskripsinya di dalam soal, maka ini kepada siapapun teman-teman tim yang menjadi penguji internal berpegang pada soal yang sudah menjadi kesepakatan kita. Baik, terima kasih Pak Sid, Pak Ahmad, Pak Juanda atas pemaparan, saran, masukan sebagai penguatan terhadap apa yang sudah menjadi rumusan rapat koordinasi kami di Marisa selama 3 hari. Selanjutnya kami minta Pak, boleh ditayangkan Pak Noval salah satu gambar UKK DPIB untuk paket 1. Jadi terus terang Pak Juanda, Pak Ahmad dengan Pak Sid, biasanya yang menjadi pilihan itu ada 4 paket yang diberikan dari pusat, tapi kami selalu mencoba untuk memilih paket yang paling rumit. Sebenarnya kalau mau cari amannya, mau cari santainya Pak, ada pilihannya bangunan berlantai 1, di paket 1, di paket 2, di paket 3, paket 4 biasanya bangunan berlantai 2. Nah, kami selalu tidak melirik itu yang berlantai 1 karena tingkat kesulitannya mudah untuk anak-anak selesaikan, tidak menantang lah. Nah, sementara kan kita punya keinginan ini menjadi bekal ilmu untuk anak-anak setelah mereka tamat. Kemudian yang berikut jadi selalu kami lirik, pokoknya teman-teman buka kemari ada bocoran soal. Ada berapa paket, 4 paket, cari yang berlantai 2. Nah, berlantai 2 kalau ada 2 paket kita pilih lagi mana yang paling rumit. Secara arsitektur,
dan pasti otomatis juga rumit di strukturnya kan. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi setelah ditentukan mana paket yang paling rumit dengan waktu yang terbatas, kami terpaksa harus menerobot pakem waktu yang ada. Makanya kadang saya coba jalan duluan 1 pekan sebelum hari H, silakan berjalan. Setelah 3 hari pelaksanaan ujiannya, yang ada penguji eksternal dari luar yang kita libatkan, anak-anak setelah itu lanjut lagi 1 pekan setelahnya. Makanya bisa menghasilkan setebal gambar ini dan selengkap ini Pak. Karena kalau cuma mengikuti schedule juknis yang ada dalam soal itu dari pusat, dia kurang lebih 8 lembar. Karena dia hanya berada di lingkup gambar denah, tampak potongan, plus gambar kerja yang hanya 2 macam Pak. Rencana pondasi plus rencana kusen dan kusen. Stop di situ soalnya. Nah, tapi alhamdulillah selama ini setiap tahap kami berusaha untuk anak-anak menyelesaikan dari awal sampai gambar akhir. Kemudian dia lagi membuat gambar versi manual Pak, karena itu juga tidak bisa diabaikan, juga menjadi bekal buat anak-anak kami. Kemudian masuk ke perhitungan rapnya, tapi biasanya di rapnya Pak hanya di seputaran bagaimana menghitung volume pekerjaan. Nah itu pun dalam anggaplah kalau 20 orang siswa, pekerjaan tanah kelompok ini, pekerjaan batu beton ini, pekerjaan finishing ini, begitu supaya dia bisa memanfaatkan waktu yang menggunakan waktu yang sangat terbatas. Kemudian setelah kelompok-kelompok pembagian menghitung volume itu orang kolaborasi. Mana kelompok 1 punya yang pekerjaan tanah, mana yang pekerjaan beton kelompok 2, mana yang pekerjaan kayu, mana yang finish. Itu diakumulasi menjadi 1. Makanya orang ada lampirkan itu Pak pada gambar produk mereka. Ada rap, perhitungan rap di belakang. Kadang anak-anak bertanya, Pak Guru tidak mau bikin DP analisa, terus sampaikan analisa anggap so ada. Satuan so ada, anggap orang sobat cek harga-harga di daftar harga bahan dengan upah kerja so ada. Tinggal kalian menghitung volumenya, karena itu yang apa ya, itu yang agak berat itu sebenarnya ya. Dan kadang anak-anak ini Pak sampai ada pertanyaan yang agak-agak ini, Pak Guru kalau ini tastara di sini, itu kalau tastara di situlah markup, di situlah kerugian di situ. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Selanjutnya saya sarankan bisa dibuka Pak Noval gambar pakai 1. Iya di atas.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Won't you let the light shine through?
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, won't you let the light shine through.
of the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?